Hai teman-teman mahasiswa baru Universitas Kuningan, kembali lagi bersama saya Ananda Putri Tami tentunya di program Kupas Tuntas Season 2. Nah, di episode kali ini episode yang sangat menarik karena di sini Nanda bukan hanya mengupas secara tuntas tentang program S1, tapi di sini Nanda sedang berada di program Pasca Sarjana, di mana di sini Nanda akan berbincang secara langsung dengan mahasiswa dari pendidikan biologi nih, Pasca Sarjana. Kepokan selanjutnya, nah kali ini Nanda akan mengulik-ngulik dengan mahasiswanya langsung. Halo Teteh, gimana kabarnya? Baik. Oke, silakan Teteh perkenalan dulu, kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang gitu ya. Biar saya sayang ya. Iya. Perkenalkan ya kepada calon-calon mahasiswa Uniku nih. Nama saya Ina Yuliana. Saya alamat dari Kuningan, asli Kuningan, dan saya S1 pun di sini, pendidikan biologi. Lalu saya ingin melanjutkan S2 pun di sini di Universitas Kuningan. Pokoknya I love Universitas Kuningan deh. Oke, kenapa sih I love Universitas Kuningan? Alasannya kan ada tuh pasti. Alasannya yang pertama ya, yang paling pertama saya karena memilih Uniku itu karena jarak dari tempat tinggal itu dekat. Yang kedua, saya melihat akreditasi. Akreditasinya sudah baik. Dulu pas saya masuk itu pendidikan biologi S1 itu sudah B. Nah sekarang pasca sarjana saya memilih juga karena sudah baik juga dan dekat dari tempat kerja. Selain itu dosen-dosen pengajarnya juga sudah banyak yang berkompetensi tinggi ya, banyak profesor, doktor itu. Terus saya melihat juga di sini kampusnya sudah bagus. Pokoknya oke lah, udah jadi harus jadi kampus tujuan gitu. Kampus tujuan. Ada gak sih perbedaan dari S1 ke S2 ini? Ada, banyak sekali ya. Jadi perbedaan antara S1 pendidikan biologi dengan S2 pendidikan biologi itu konten mata kuliah yang diajarkan. Kalau S1 itu banyak sekali biologi-biologi dasar kita nanti akan menjadi guru biologi tuh diberikan di kampus. Kalau sekarang kita kan sudah menjadi guru. Kita memperdalam juga di S2 itu soal apa sih inovasi yang harus kita terapkan di dunia pendidikan. Kita sebagai guru lebih besar lagi skupnya ke tingkat pendidikannya. Nah, harus seperti apa gitu kita terapkan itu di sekolah dan harus ada produk gitu. Jadi untuk S2 ini mempelajari tentang apa yang akan kita sampaikan nanti gitu. Iya. Akan kita sampaikan dan harus ada perubahan. Ketika kita sebelum pasca sarjana kita mengajar dengan metode A gitu, misalkan metodenya ceramah, tidak bervariasi, misalkan hanya menggunakan medianya PPT seperti itu. Nah setelah pasca kita mengetahui ternyata di kelas itu harus membuat anak nyaman tuh seperti apa dengan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi sehingga siswa itu akan menyukai, nah lebih kepada gini, siswa akan lebih menyukai IPA. Ini sudah jadi animo masyarakat mungkin atau apa? IPA itu, eksak itu, guru IPA killer. Yes, galak banget. Galak banget, bete, boring belajar IPA. Nah kita harus hilangkan nilai-nilai negatif seperti itu di kalangan siswa kita minimal. Nah lebih besarnya di seluruh sekolah lah yang ada di Indonesia gitu. Itulah menurut saya perubahan yang harus kita lakukan setelah mendapatkan pendidikan di pasca sarjana. Baik Teh, jadi tadi kan perihal tentang cara untuk penyampaiannya dan juga merubah atau menginovasi dari guru-guru sebelumnya. Tapi di pasca sarjana ini untuk pendidikan biologi nih, biasanya mahasiswanya tuh kuotanya tuh yang ada di pasca sarjana itu seperti S1 atau berkurang drastis? Maksudnya kuota jumlah mahasiswanya berkurang. Biasanya kelas berapa? Waktu saya S1, saya angkatan saya itu ada 3 kelas. 3 kelas. Satu kelas itu bisa 25 orang. Ketika S2, mungkin karena minat juga ya. Jarang orang berpikir kalau S2 itu susah gitu. Padahal setelah dijalani biasa saja, itu jauh drastis banget. Iya, 3 kelas kalau dirata-ratakan 25 kan 75 tuh. Sekarang saya di kelas 8 tambah ya 15-an mungkin. 15 satu angkatan. Nah mungkin kurang lebih segitu ya, satu kelas, maksudnya dia satu angkatan. Makanya saya mengajak
semuanya deh, apalagi alumni-alumni yang seangkatan sama saya, mungkin di bawah saya. Hayu kita hidupkan Pascasarjana Uniku. Kalau bukan kita siapa lagi gitu yang mencintai universitas kita. Oke, baik teh. Tadi kan tentang perihal kualitas di kelas ya. Kan biasanya yang saya ketahui tentang biologi itu praktek tentang kayak ngebelah ikan, ngebelah amfibi yang kayak gitu. Nah, itu tuh seperti itu tuh di sini tuh lengkap gak sih fasilitas yang diberikan oleh Universitas Kuningan? Sangat lengkap, sangat mumpuni sekali untuk mendukung kita, menambah ilmu kita. Saya ada cerita sedikit. Gimana? Saya sudah ngobrol dengan salah satu dosen di sini, kebetulan yang memegang matkul praktikum biologi. Saya ingin, karena sekolah dekat dari sini, saya ingin, Bu, saya mau MOU dong membawa siswa ke sini. Karena di sekolah tidak selengkap di sini gitu. Jadi ingin seperti studi banding atau memberikan pelajaran pada siswa tentang nih lab yang lengkap tuh seperti apa, seperti di Uniku. Berarti itu memang Uniku sudah bagus menurut saya. Dan pasti yang masuk ke lab Uniku akan berbicara, wah ini labnya sudah sangat bagus. Itu sudah terbukti di sekolah saya, teman juga berkomentar seperti itu. Dan nanti saya juga bawa siswa juga, karena memang lab kita, lab di Universitas Kuningan sudah lengkap menurut saya ya. Iya. Oke, berarti ada harapan dong untuk setelah lulus dari Universitas Kuningan ini? Ada. Harapannya untuk kampus tercinta, semoga Uniku ini menjadi semakin the best. Mahasiswanya banyak, dosen-dosennya juga kualitasnya sudah bagus, sudah oke. Mungkin nanti lebih oke lagi, banyak generasi penerusnya. Dan saya juga saya juga ingin sekali setelah mendengar cerita-cerita dari dosen, saya juga ingin menjadi dosen. Menjadi dosen. Berarti ada rencana untuk jenjang S3? Ingin seperti itu ya. Kalau ada di Uniku kenapa tidak? Nah, saya mendukung Uniku ini bisa ada program S3. Terus untuk pendidikan biologi sendiri, saya harapannya semua alumni-alumni S1 pendidikan biologi, hayulah kita melanjutkan ke pascasarjananya di pendidikan biologi di Universitas Kuningan, gitu ya. Oke, nah itulah harapannya ya Teh ya. Ada gak sih pesan-pesan untuk teman-teman calon mahasiswa baru di Universitas Kuningan? Pesan-pesan saya, jangan merasa minder sekolah di Universitas Kuningan, karena Universitas Kuningan ini sangat baik. Tidak semua yang lokal itu kurang bagus, kan ada pendapat seperti itu. Saya rasakan lulusan Universitas Kuningan itu bagus. Itu di dunia kerja juga bisa kita rasakan lah. Terus semangat lah, kalian semangat setelah pascasarjana. Ini untuk pascasarjana. Ya, pascasarjana. Untuk pascasarjana lebih bisa ini lagi lah, soal biaya di sini saya rasakan tidak terlalu mengikat ya. Yang penting ketika kita lulus kita selesaikan. Kita tidak usah memikirkan wah biayanya berapa, banyak sekali orang terhambat dari masalah biaya. Menurut saya di sini oke lah semuanya. Udah kalau kata tetehnya love banget. Love banget. Ya. Oke, terima kasih Teh telah berbincang bersama Nanda di program Kupas Tuntas Season 2 ini. Nah itulah teman-teman program Kupas Tuntas Season kali ini. Jangan lupa terus saksikan program Kupas Tuntas Season selanjutnya atau episode-episode selanjutnya yang lebih menarik lagi dan lebih mengupas lagi. Saya Ananda Putri Utami pamit undur diri. Uniku Jaya.